Hai, salam sehat dan bahagia. Perkenankan saya menyampaikan bahan pedoman untuk diskusi kelompok bagi mata ajar MPK terintegrasi. Perkenalkan, saya Pribadi Stianto. Mari kita mulai. Disampaikan dahulu pendahuluan. Sepanjang semester ini akan ada sejumlah diskusi kelompok yang dilakukan pada pekan-pekan genap, yang materinya merupakan hasil kerja individual pada pekan sebelumnya. Tujuan dilakukannya adalah untuk mempelajari sebuah materi tertentu secara berkelompok. Materinya adalah gabungan dari sejumlah materi tugas-tugas individual pekan sebelumnya. Lebih tepatnya, gabungan dari 6 tugas individual. Jadi, 6 tugas individual itu merupakan subtopik dari topik yang akan dipelajari secara berkelompok. Materi-materinya berupa pedoman bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia untuk keperluan akademik, kemudian konsep dasar dari filsafat, etika, moral, dan cara berpikir, dan kemudian tentang kewarganegaraan. Semua materi itu merupakan materi yang mutlak dimiliki oleh seorang terpelajar yang dewasa atau yang dipersyaratkan oleh negara bagi pembelajar pendidikan tinggi. Dengan dilakukan secara berkelompok, maka beban individu menjadi lebih ringan karena masing-masing tidak perlu mempelajarinya menyeluruh sendirian. Dan karena setiap peserta kelompok bekerja bersamaan, maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat terselesaikan. Itu sebabnya dalam 2 pekan, setiap kelompok akan mampu mengakumulasikan pemahaman baru untuk materi-materi yang tidak sederhana. Dan adanya kerjasama dalam kelompok secara aktif dan kontributif, maka wawasan tentang materi yang dipelajari menjadi lebih luas, karena setiap submateri melalui komentar dari sejumlah orang dengan wawasan dan pengetahuannya masing-masing. Dan adanya aktivitas menjelaskan pemahaman yang dimiliki kepada teman akan menyebabkan apa yang sudah difahami tersimpan lebih dalam atau lebih lama dalam ingatan setiap anggota. Selain keuntungan di atas, latihan berulang-ulang dari kerja kelompok dimaksudkan untuk menghasilkan keterampilan-keterampilan yang semakin diperlukan bagi warga dunia yang efektif. Ini sejalan dengan keinginan UI yang juga ingin menumbuh kembangkan keterampilan penting yang semakin relevan bagi kaum milenial sebagai berikut. Pertama, dalam proses kerja kelompok akan ada diskusi tertulis. Ya, tertulis karena diskusinya dilakukan tidak secara sinkronus. Kedua, adanya kerjasama dalam kelompok menumbuhkan saling ketergantungan yang akan mendorong komitmen untuk berkontribusi. Selain itu, juga adanya kedisiplinan dalam mematuhi kesepakatan. Adanya kerja kelompok ini juga diharapkan akan menumbuhkan penghayatan akan tenggat yang harus dipenuhi. Tanggung jawab akan pemenuhan jadwal tidak lagi karena risiko individual, namun sudah berupa risiko kelompok. Atas dasar itu, memenuhi tenggat menjadi semakin kritis. Selanjutnya, aktivitas berkelompok dengan sendirinya memerlukan kehadiran seorang pemimpin. Tentu saja di sini, karena anggotanya adalah sesama mahasiswa dalam kelompok, kepemimpinan yang diperlukan adalah yang bersifat kolegial. Pemimpin yang dapat mempersuasi temannya untuk menjalankan tanggung jawabnya, yang dapat membagi-bagi tugas secara demokratis dan sebagainya. Selain itu, kerja kolegial ini sering memerlukan adanya dorongan dan penyemangat bagi teman-teman. Bukankah aktif dan antusiasnya setiap anggota kelompok
akan meringankan beban keseluruhan anggota kelompok? Dan bukankah aktif dan penuh inisiatifnya masing-masing akan menghasilkan pemahaman baru akan materi yang sedang dipelajarinya secara lebih luas dan mendalam? Kita tahu bahwa ada kalanya teman kita gagal memenuhi tanggung jawabnya karena sedang mendapat musibah tertentu, baik kecil maupun besar. Tanggung jawab kelompok untuk mendorong setiap anggotanya untuk mengambil alih tugas teman yang sedang menghadapi musibah. Itu sebabnya kebiasaan bekerja sama dalam kelompok juga akan menumbuhkan jiwa dan semangat tolong-menolong. Di sisi lain, ada situasi terpaksa di mana seseorang harus dijatuhi sanksi atas kelalaian menyampaikan hasil atas tanggung jawabnya sesuai dengan tenggat yang disepakati. Sanksi tetap harus diberikan kepada teman yang melalaikan tugasnya. Adanya sanksi membuat orang juga tumbuh kesadarannya tentang adanya konsekuensi sanksi atas kelalaian yang dilakukannya. Berbagai hal di atas tentu akan menumbuh kembangkan kebiasaan keterbukaan dalam kejujuran dalam keseharian. Diharapkan ini akan menjadi sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Dan terakhir, diharapkan bahwa keterampilan ini dapat diterapkan tidak hanya selama studi di UI, namun akan menjadi keseharian perilaku mahasiswa dan lulusan UI. Kita lanjutkan. Agar berbagai sasaran tadi dapat dicapai secara efektif, maka perlu disampaikan pedoman untuk prosedur kerja kelompok. Tuntunan yang disampaikan ini wajib untuk diikuti. Dengan adanya tuntunan ini, maka tidak ada lagi diskusi kelompok dalam memahami sebuah topik yang dilakukan selain dengan platform emas. Pertama, karena kita ingin berlatih berdiskusi tertulis, bukan melakukan chatting, dan berdiskusi dengan argumen yang dipikirkan dan diungkapkan secara terstruktur. Kedua, prosesnya dapat terdokumentasikan dalam sistem yang ada di UI. Ketiga, adanya jeda waktu memungkinkan setiap peserta dapat berpartisipasi sesuai dengan waktu yang tersedia bagi dirinya dan ketersediaan sarana komunikasi yang tersedia untuk dirinya. Peserta tidak harus mencari signal yang jauh dari kediamannya hingga malam hari atau tidak harus rebutan alat komunikasi dengan saudaranya. Jadi, setiap diskusi akan dimulai dengan diunggahnya pemicu-pemicu subtopik bahasan yang tak lain adalah hasil kerja individual pekan sebelumnya. Setiap topik telah dipecah menjadi 6 subtopik yang dikerjakan oleh peserta yang berbeda. Pengunggahan ini mestinya paling lambat harus dilakukan pada Senin malam untuk pekan yang ada aktivitas kerja kelompok, yaitu pekan genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Disarankan peserta mengunggahnya segera setelah mengunggah tugas individu pekan sebelumnya. Tenggat untuk pengunggahan pemicu itu adalah Senin malam. Kelompok dapat menetapkan waktu sebelum itu. Jadi bila Senin siang atau Senin sore ada yang belum mengunggahnya, maka peserta lainnya agar mengingatkan atau menanyakan kemungkinan masalah yang dihadapi temannya. Catatan, tuntunan ini berasumsi bahwa jumlah peserta kelompok adalah 6 orang, A, B, C, D, E, F. Bila ternyata lebih dari 6 orang, maka dosen yang ditugasi akan membuatkan modifikasi seperlunya.
Kemudian, setiap anggota kelompok lainnya wajib memberikan tanggapan konstruktif atas pemicu subtopik dengan tenggat Selasa malam. Perhatikan bahwa tanggapannya bersifat konstruktif, bukan sekedar memuji atau sebatas sependapat sepenuhnya. Adanya tanggapan ini harus membuat pemahaman awal tentang subtopik akan menjadi lebih luas. Lagi-lagi, di sini ada peran pengingatan dan menanyakan masalah yang dihadapi oleh teman kelompok bila Selasa sore yang bersangkutan belum mengunggah tanggapan konstruktifnya. Bila ada masalah, ketua kelompok pekan tersebut agar mencari solusinya. Tahapan berikutnya adalah jawaban pengunggah pemicu atas tanggapan konstruktif tersebut. Jawaban ini bisa persetujuan atau penolakan disertai argumennya. Ini mempunyai tenggat pada Rabu malam. Di sini juga ada peran setiap anggota kelompok untuk memitigasi adanya potensi permasalahan keterlambatan respons. Berdasarkan pemicu, kemudian tanggapan konstruktif dan jawaban atas tanggapan, salah seorang peserta akan membuat kesimpulan awal tentang pemahaman topik pekan tersebut. Pembuat kesimpulan hendaknya dilakukan secara bergilir. Kesimpulan awal tersebut paling lambat sudah dibuat pada Kamis malam. Bila dirasa berat untuk dilakukan seorang diri, kelompok dapat menugaskan 2 orang dalam kelompoknya. Terhadap kesimpulan awal tersebut, setiap anggota yang lain perlu memberi tanggapan yang harus sudah disampaikan paling lambat pada Jumat malam. Berdasarkan tanggapan dan saran perbaikan tersebut, penyusun membuat kesimpulan awal menyempurnakan konsepnya yang dilakukan dengan tenggat pada Sabtu malam. Hasilnya bisa ditunjukkan lagi kepada pada anggota kelompoknya untuk perbaikan typo dan perbaikan kecil lainnya, sehingga dapat diunggah ke emas paling lambat pada Minggu malam. Demikianlah pedoman diskusinya, semoga dapat dijalankan dengan tertib. Staf pengajar sebagai pendamping kerja dan mahasiswa diharapkan dapat mengikuti proses kerja tersebut dengan baik. Sesekali dapat memeriksa ketertiban kelompok dalam menjalankan proses diskusinya sesuai dengan prosedur ini. Terima kasih, salam sehat, dan salam sukses. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi cipta, berjaya untuk nusa dan bangsa. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi